Diloloskannya Komjen Polisi Budi Gunawan oleh DPR membuat Presiden Joko Widodo berada dalam kondisi sulit. Jumat ini Presiden mengabulkan tuntutan publik. Mas Kara, mengabulkan tuntutan publik, kalau Anda tadi bilang inilah, ya sudahlah ini paling aman gitu ya, untuk Presiden dan untuk semua. Betulkah begitu? Ini mengabulkan tuntutan publik atau memang? Saya kira ini solusi sementara. Solusi sementara. Nunung, ya. Cuma yang mungkin ingin saya garis bawahi adalah meskipun saya mendukung keputusan ini, tetapi saya rasa kita semua harus mengingatkan bahwa ini sebetulnya tamparan yang saya kira sangat keras untuk Presiden Jokowi. Ada ya dulu pendukungnya yang bilang bahwa ini katanya nabok nyilih tangan, tapi kalau menurut saya enggak. Nabok nyilih tangan maksudnya Presiden meminjam tangan siapa? KPK, tangan KPK? Tapi kalau menurut saya yang tertabok adalah sekarang Presiden ini yang Jokowi tertabok sendiri. Presiden. Karena apa? Karena menurut saya begini, begitu ya. Saya kira jelas Presiden Jokowi melakukan kesalahan. Buat saya itu sangat jelas. Karena apa? Karena sebetulnya Presiden Jokowi tahu persis bahwa Pak Budi Gunawan sudah dicoret oleh KPK, sudah diperingatkan oleh PPATK bahwa pada saat menjadi calon menteri, bahwa ada kekayaannya yang sangat diragukan kewajarannya. Anda tidak melihat bahwa desakannya begitu kuat dari partai pendukung misalnya, ya, itu yang disebut-sebut. Betul, gitu kan? tapi dia kan presiden, dia kepala negara. Kalau mau bilang hak prerogatif, saya kira pada saat inilah seharusnya dia menyatakan bahwa saya punya hak prerogatif, dan menurut saya persoalannya terlalu prinsipil gitu, ya kan? Saya kira terlalu telanjang, terlalu blatant, terlalu nyata gitu bahwa 57 miliar anaknya berumur 19 tahun katanya mendapatkan pinjaman dari pengusaha, itu saya kira terlalu luar biasa. Walaupun sudah ada clearance dari kepolisian ya. Tapi itu clearance kan untuk data 2010. Untuk data terbaru saya kira jelas bahwa KPK dan PPATK memberikan tanda merah. Ini juga bukti ketika Pak Ikrar tadi mengatakan hak prerogatif itu ada batasnya juga. Iya, banyak yang marah kepada Presiden tentang upaya untuk terus memajukan BG ini sebetulnya. Tapi saya ingin mengatakan satu hal, ini kan kata kuncinya itu menunda. Iya, itu ditegaskan soalnya. Jadi menunda, dan itu berarti masih ada yang tersisa. Jadi kita tidak tahu, tapi kalau nanti BG betul-betul dihukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetapkan, berarti itu sudah jelas. Itu beda halnya ya. Itu sudah beda lagi begitu kira-kira. Iya, tetapi karena BG sudah lolos dari DPR, dicalonkan oleh Presiden dan lolos dari DPR, mau tidak mau, ya masa iya sih Presiden kemudian enggak, saya salah gitu. Pak Ikrar. Jadi begini, memang sebuah keputusan itu begitu masuk ke DPR kan sulit untuk ditarik. Ditarik lagi, ya. Ya. Tapi kita juga tahu ya, pasti beberapa pembisik itu seperti juga Machiavelli pasti mengatakan bahwa sebuah keputusan yang udah diambil jangan diubah hanya gara-gara adanya tekanan politik khususnya dari masyarakat. Sebab kalau begitu nanti Presiden dianggap lemah. Tapi buat saya keputusan malam ini membuktikan bahwa Jokowi itu masih seorang yang rasional, ya. Jadi dia berpikir karena dia tidak menjalankan keputusan yang sudah dibuat oleh DPR, tapi justru menjalankan yang lain, ya. Apalagi ini juga bertentangan dengan hasil rapat di rumah Megawati kemarin malam, ya, yang mengatakan bahwa KIH solid mendukung pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Artinya mengabaikan DPR, mengabaikan partai pendukung, partai-partai pendukung. Buat saya ya. Dan buat saya kedua beliau yang sekarang ya itu benar-benar duit tunggal. Kenapa demikian? Sejak awal JK juga sudah mengatakan kalau memang sudah dinyatakan itu sebagai tersangka, ya memang sebaiknya dicabut. Dan kelihatannya Presiden juga sepakat dengan pandangan Wakil Presiden. Jadi dua-duanya juga kelihatannya masih firm ya, satu visi, masih duit tunggal ya. Kenapa gitu demikian? Karena kita tahu ya, memang jarang sekali seorang presiden itu mengubah satu keputusan yang sudah dibuatnya. Ya. Apalagi dalam tempo sebentar ya. Betul, tapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa logika kekuasaan untuk saat ini sama dengan logika
masyarakat, khususnya para pendukungnya, khususnya mereka-mereka yang ingin melihat institusi Polri tidak dipimpin oleh seorang koruptor. Paling tidak ini sekarang ini tersangka. Tapi buat KPK, Pak Bibit, buat KPK ini mempermudah mungkin ya putusan Kepres ini. Saya kira ketika Pak Budi Gunawan ditunda. Ya, saya kira KPK akan jalan terus, walaupun sulit akan jalan terus. Nah, kemudian yang kita lihat sekarang ini, menurut saya inilah salah satu gaya tarian Pak Jokowi dalam mengantisipasi 4 kepentingan tadi. 4 kepentingan tadi, sehingga ini salah satu, ini suatu saat akan ada friksi-friksi baru lagi, dan ini adalah awal dari kepemimpinan Pak Jokowi di situ. Karena buat saya, kalau Pak Budi Gunawan jadi Kapolri tentu lebih sulit buat KPK untuk melakukan. Bagi KPK nggak ada alasan. Dia nggak ada alasan apapun yang akan terjadi, dan ada gium hukum yang ada di lingkungan penegak hukum yang bersih. Ya. Hukum harus ditegakkan walaupun langit itu roboh. Semua ahli hukum pasti akan bilang begitu. Iya. Padahal hari-hari kemarin kita bilang, banyak orang kemudian mengatakan ini cicak lawan buaya versi kedua, Bang Don. Orang mengatakan akan seperti itu. Tapi yang menarik untuk saya, Nung, ini dalam kasus BGD, semua orang seperti saling jorok-jorokin. Ini apa namanya? Jorok-jorokin bukan jorok kotor ya, tapi bukan jorok kotor mendorong, tapi mendorong orang untuk masuk ke dalam perangkap di mana kemudian BG adalah objek permainannya. Coba KPK tadi saya sudah bilang bukan koinsiden, tiba-tiba menetapkan dia sebagai tersangka. Walaupun Pak Bibit mengatakan tidak. Ya. Lalu kemudian saya berpikir di DPR, yang tadi, yang tiba-tiba, sebetulnya di zaman saya itu sudah ada indikasi Pak, 2010. Oh iya, tetapi kan belum ada pemeriksaan terhadap dia dipanggil ke sana. Ini menurut cerita yang berkembang. Sudah ada penyelidikan Pak, bahwa ada indikasi kuat bahwa dia bisa dijadikan tersangka. Gitu, sehingga sekarang ini diulangi lagi. Artinya mestinya kan kenapa tidak 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, dan pas saat itu yang saya katakan bahwa kok ini seperti saling gitu ya. Karena ya setelah dimajukan sebagai calon menteri kemudian, tapi sementara presiden juga tahu bahwa status BG seperti itu masih berani mengajukannya. Yang menarik DPR. Saya semula membayangkan KMP akan menolak. Tapi kok PKS manis terima, Golkar manis sekali menerimanya, Gerindra yang kita anggap sebagai salah satu inti dari oposisi sana manis juga menerima BG. Ya ini kan cerita yang menurut saya ahli politik. Bang Don melihatnya sebagai ini sudah jerumuskan saja. Saya menjerumuskan semua orang sana. Ya pasti Pak Don Bosco tahu persis ya bahwa biar bagaimanapun ada keinginan-keinginan supaya pemerintahan Jokowi itu tidak bertahan 1 tahun. Ya. Dan itu buat saya ini juga bagian dari jebakan politik ya. Karena kan sesuatu yang aneh, tiba-tiba PKS yang biasanya keras terhadap PDIP, yang keras terhadap Jokowi, tiba-tiba begitu lembut dengan mengatakan bahwa prosedur ini sudah dijalankan dan sebagainya. Demikian KMP yang biasanya juga keras terhadap KIH itu seolah-olah bermanis-manis ria. Tapi kan Anda tahu kan, kalau saya misalnya politisi dan Anda politisi, kalau saya kemudian senyum-senyum dengan Anda, baik dengan Anda, belum tentu itu betul. Saya ingin mendukung Anda. Bisa saja itu betul. Mas Hara, belum tentu orang yang politisi yang senyum-senyum sama kita itu berniat baik. Ya, Anda termasuk yang mendukung itu dijerumuskan begitu kan? Iya, jadi saya sejak awal berdiskusi dengan teman-teman, saya kira kalau Presiden Jokowi ngotot melantik Komjen Budi Gunawan, saya kira jelas-jelas dia melanggar sumpah jabatannya yang menyatakan bahwa saya Presiden Republik Indonesia akan menjalankan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan segala ketentuan seluruh-seluruhnya. Saya kira itu jelas pelanggaran, dan kemudian sumpah jabatan diatur di Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya kira jelas sekali bahwa Presiden Jokowi melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 pasal 9. Jadi saya kira terbuka lebar peluang untuk, bukan hanya secara moral, tetapi saya kira peluang untuk katakanlah upaya-upaya yang memang menginginkan seperti yang tadi disinyalir oleh Pak Ikra, saya kira terbuka. Iya. Dengan keputusan Presiden ini, hubungan KPK dengan Presiden tampaknya masih cukup baik ya Pak Bibit kalau melihat itu.
yang seharusnya ya memang harus baik. Harus baik. Karena kemarin itu kan kesannya presiden menyatakan mencalonkan BG, kemudian KPK mengumumkannya sebagai tersangka dan sampai sekarang belum ketemu loh. Enggak, sekarang kita kembali lagi pada awal pembentukan KPK. Gitu. Sekarang ini kan dikembangkan bahwa KPK itu nggak perlu ada lah gitu kan, gitu. Karena apa juga setiap saat seperti itu. Dan itu bukan hanya suara oposisi Pak, tapi juga suara itu yang mengkhawatirkan sebetulnya. Sehingga dulu tuh apa sih kenapa kita bentuk KPK setelah reformasi ini, gitu kan? Karena penegak hukum nggak jalan dalam penindakan korupsi itu nggak bener gitu. Sehingga KPK ada, lah setelah KPK ada, loh kita tuh hebat loh, membuat undang-undang itu luar biasa. Ya, TAP MPR ada, kemudian Undang-Undang 31, tambah lagi 20, tambah lagi Undang-Undang nomor 2 untuk KPK itu 2002. Nah, itu akhirnya tanggal 30, nomor 30 2002 itu. Untuk apa kita buat? Nah kalau sekarang ini akhirnya KPK sudah melaksanakan dengan benar-benar. Kemudian dulu waktu zaman saya itu ada suara juga, KPK itu anak durhaka katanya. Pak Bibit, dari situ ada satu hal yang kemudian menjadi pembicaraan juga kemarin itu ketika Pak Budi Gunawan jadi tersangka. Masih banyak tersangkanya KPK yang belum maju ke proses selanjutnya, tidak ditahan pula gitu. Kan KPK lihat kepentingan dong. Dia akan menyelamatkan bangsa ini. Menyelamatkan presiden juga supaya tidak salah milih orang. Oh, jadi itu diumumkan sebelum terjadi kekeliruan lebih besar. Begitu perkiraan Pak Bibit. Oke, kita akan kembali kepada Anda sesaat lagi dan terima kasih Pak Bibit sudah hadir di The Headlines ya. Thank you.